Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Nana, kita sampai ke materi yaitu conditional sentences tipe 1. Jadi pada pertemuan kali ini insya Allah akan saya coba kupas satu persatu sehingga kalian bisa jelas dan gamblang memahami materi. Oke. Tipe 1 conditional, seperti yang waktu lalu saya ungkapkan bahwasanya conditional sentences dibagi menjadi 3 tipe. Oke, pada pertemuan hari ini yaitu saya akan membahas tentang tipe 1. Untuk mempermudah kalian dalam menghafalkan tipe 1 dalam kalimat conditional sentences, itu menggunakan kata kerja bentuk ke-1. Dalam bahasa Indonesia, kalau conditional sentences atau if clause berarti kalimat majemuk, entah itu bertingkat ataupun setara. Oke, saya lanjutkan. Tipe 1 conditional. Dalam kalimat tipe 1 conditional tenses dalam klausa if adalah simple present dan tenses dalam klausa utama adalah simple future. Jadi intinya menggunakan simple present tense yaitu kata kerja bentuk ke-1 dan juga simple future tetap menggunakan kata kerja bentuk ke-1. Oke, selanjutkan. Klausa if di sini kondisinya, jadi if diikuti oleh simple present dan kemudian klausa utamanya atau hasil atau akibatnya yaitu berupa simple future. Contoh di situ, if this thing happens, that thing will happen. Jika hal tersebut terjadi, maka hal itu juga akan terjadi. Sama seperti dalam semua kalimat conditional, urutan klausa tidaklah tetap. Kalian mungkin harus menyesuaikan kata ganti atau pronoun dan tanda baca saat mengubah urutan klausa. Tetapi artinya sama. Oke, bisa diartikan kalau misalnya kalian menggunakan kata you, nah bisa juga pada saat klausa utamanya juga bisa menggunakan you ataupun kata yang lainnya. Sedangkan di sini yaitu contoh ini, oke, dan lebih mudah klausa if atau kondisinya menggunakan kata this thing dan hasil atau akibatnya menggunakan kata that thing. Saya lanjutkan. Contoh lagi, yang pertama, if it rains, you will get wet. Jika hujan, maka kamu akan kebasahan otomatis. Oke. You will get wet if it rains. Kamu akan kebasahan jika ada hujan. Jadi bolak-balik tetap sama. Oke, yang ketiga. If Sally is late again, I will be mad. Jika Sally terlambat lagi, aku bisa marah. Oke. Lanjut. I will be mad if Sally is late again. Saya akan sangat marah jika Sally terlambat lagi. Berikutnya, if you don't hurry, you will miss the bus.
Jika kamu tidak bergegas, jika kamu tidak cepat-cepat, maka kamu akan ketinggalan bis. Oke, berikutnya. You will miss the bus if you don't hurry. Kamu akan ketinggalan bis kalau kamu tidak cepat-cepat. Oke. Selanjutnya. Fungsinya, tipe 1 conditional menunjukkan atau merujuk ke kondisi yang mungkin terjadi dan kemungkinan hasilnya. Jadi bisa terjadi atau ada kemungkinan untuk terjadi. Kalimat-kalimat ini berdasarkan fakta dan digunakan untuk membuat pernyataan tentang dunia nyata dan situasi tertentu. Oke. Kita sering menggunakan kalimat-kalimat seperti ini untuk memberikan peringatan. Dalam kalimat tipe 1 conditional, waktunya adalah masa kini atau masa depan. Dan situasinya adalah nyata. Oke, saya contoh lagi. If you have time, I'll finish that letter. If I have time, I will finish that letter. Jika aku punya waktu, apa yang akan kamu lakukan jika kamu ketinggalan pesawat? Berikutnya, they will notice if you make a mistake. Tidak ada seorang pun yang akan memarahimu atau memperingatkanmu jika kamu membuat kesalahan. Glass, it will be break. Atau it will break. Jika kamu menjatuhkan gelas itu, maka akan pecah. Otomatis kalau gelasnya terbuat dari kaca, kalau jatuh ke lantai, pasti akan pecah. If you don't drop the gun, I'll shoot. Jika kamu tidak meletakkan senjatamu, aku akan menembakmu. Oke, berikutnya. If you don't leave, I'll call the police. Jika kamu tidak pergi, aku akan menelpon polisi. Dalam kalimat tipe 1 conditional, kalian juga bisa menggunakan modals dalam klausa utama dan bukan future tense untuk menyatakan tingkat kepastian, izin atau rekomendasi mengenai hasil atau akibat akhir. Modals yaitu misalnya kata will, can, may, must, seperti itu. Oke, contoh, if you drop that glass, it might break. Jika kamu menjatuhkan gelas itu, maka kemungkinan besar akan pecah. Jadi may bentuk pertama, modals bentuk pertama, dan might modals bentuk kedua. It might break. Oke, belum dipakai. Oke, lanjut. I may finish that letter if I have time. May di sini masuk ke modals. Aku bisa menyelesaikan surat itu jika aku punya waktu. If he calls you, you should go. Jika dia menelponmu, maka kamu harus pergi. Should di sini modals juga. Bentuk kedua dari shall, S-H-A-L-L. Lanjut. If you buy my school supplies for me, I will be able to go to the park. Jika kamu membelikanku peralatan sekolah, maka aku akan bisa pergi ke taman. Oke. Di situ ada kata will be. Will di situ masuk modals. Oke. Saya lanjutkan. Baiklah, tugas kalian buatlah 10 kalimat if clause tipe 1. Bisa menggunakan modals atau tidak, terserah, saya bebaskan. Asalkan kalimatnya bebas dan sopan. Kalimatnya sopan, silakan. Jadi jawabannya bisa dikirimkan ke guru kalian masing-masing. Tetap sehat, tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini.
Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.